Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rahmadani akan menjelaskan materi ke-6 yang yaitu variabel, tentang variabel. Variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam sebuah penelitian. Dapat juga diartikan, variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang berperan ketika proses penelitian itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis variabel dan contohnya. Menurut sifatnya, yang pertama yaitu jenis variabel bebas. Variabel ini mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Contohnya, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Variabel bebasnya adalah motivasi, yaitu tidak tergantung variabel lain. Sedangkan prestasi belajar ini dipengaruhi oleh motivasi belajar. Yang B, jenis variabel terikat, merupakan variabel yang keberadaannya menjadi suatu akibat dikarenakannya ada variabel bebas. Contohnya, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Ini adalah siswa. Yang C, jenis variabel kontrol, merupakan variabel yang dibatasi dan dikendalikan pengaruhnya sehingga tidak berpengaruh pada gejala yang sedang diteliti. Contohnya, metode belajar terhadap prestasi belajar siswa. Maka variabel kontrolnya adalah mata kuliah atau mata pelajaran yang sama, misalnya ekonomi. Yang kedua, berdasarkan sifat variabel. Yang A, jenis variabel dinamis. Ini merupakan suatu variabel yang bisa diubah, baik keadaan maupun karakteristiknya. Contoh, prestasi belajar, motivasi belajar, kinerja pegawai, dan lain-lain. Yang B, jenis variabel statis. Merupakan variabel yang mempunyai sifat yang tetap dan tidak dapat diubah, baik keberadaannya maupun karakteristik. Dalam kondisi normal, sifat-sifat ini sulit diubah. Contohnya, status sosial ekonomi, tempat tinggal, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga, urgensi faktual atau berdasarkan penting atau tidaknya sebuah instrumen. Yang A, variabel konseptual. Dinamakan konseptual karena terlihat secara fakta dan tersembunyi dalam suatu konsep. Contohnya, motivasi belajar, bakat, kinerja, dan lain-lain. B, variabel faktual, merupakan variabel yang ada di dalam fakta. Contohnya, gen, usia, asal kampung, agama, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan tips skala pengukur. A, variabel nominal, merupakan variabel yang hanya bisa dikelompokkan terpisah secara kategori dan distrik. Contohnya, gender, agama, wilayah, dan lain-lain. B, variabel ordinal, merupakan variabel yang memiliki variasi perbedaan, tingkatan, urutan, namun tidak memiliki kesamaan jarak dan tidak bisa dibandingkan. Contohnya, peringkat dalam kejujuran. Yang C, variabel internal, merupakan skala variabel jenis ini dapat dibedakan, bertingkat, dan memiliki jarak. Namun kesamaan tersebut tidak bisa dibandingkan dan tidak mutlak. Contohnya peringkat rapor 4, 5, 6, sampai 10. Skala 1-10, satuannya adalah 1 per unit. D, variabel rasio, adalah variabel yang memiliki skor dan bisa dibedakan dan diurutkan. Adanya persamaan jarak perbedaan dan dapat dibandingkan. Contohnya, tinggi badan 50 cm adalah setengah dari 10 cm. Yang kelima, penampilan atau pengukuran. A, variabel maksimalis adalah variabel yang ketika proses pengumpulan data ada dorongan terhadap responden agar menunjukkan penampilan maksimal. Contohnya, kreativitas, bakat, dan prestasi, serta lain-lain. B, variabel tipikalis adalah variabel yang ketika proses pengumpulan data tidak ada dorongan bagi responden untuk menjawab, tetapi dia bersifat jujur. Contohnya, minat, kepribadian, sikap, dan lain-lain. Identifikasi variabel penelitian ini merupakan
bagian dari langkah penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara menentukan variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Identifikasi penelitian itu, yang pertama, variabel manipulasi. Ini adalah apabila suatu variabel sengaja dimanipulasi dalam suatu situasi, maka variabel itu disebut variabel manipulasi. Variabel manipulasi merupakan faktor yang menjadi sebab atau terjadinya perubahan variabel lain. Variabel ini disebut juga variabel bebas. Yang kedua, variabel respon. Variabel yang berubah sebagai hasil atau akibat dari perubahan variabel manipulasi disebut variabel respon karena perubahan itu sebagai tanggapan dari faktor lain atau variabel manipulasi seperti yang dijelaskan di atas, maka disebut variabel respon. Yang ketiga, variabel kontrol merupakan variabel yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi dijaga agar tidak memberikan pengaruh terhadap variabel manipulasi dan variabel respon. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.